Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, serta semangat menjalankan aktivitasnya. Tentu senang sekali rasanya saya, Fiorina Jeretno, dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam beberapa waktu ke depan dalam program spesial kita hari ini, program Bincang Kampus edisi 2 Juni 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik dan perlu kita perbincangkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Vio sudah kehadiran satu narasumber yang tentunya akan menemani Vio beberapa waktu ke depan, membahas terkait pesantren ramah anak. Apakah itu? Bersama narasumber kita ada Ibu Dr. Rosmini Amin, MTHI, selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, UIN Alauddin Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin boleh sapa-sapa Tribuners dulu nih Bu. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan menyaksikan acara perbincangan ini terkait dengan pesantren ramah anak. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Tribuners semua. Ya, gimana kabarnya Bu di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukannya akhir-akhir ini Bu, atau bahkan pagi tadi sudah menjalankan aktivitas apa saja nih Bu? Wah, pagi tadi nih selama 1 minggu terakhir ini kita berjibaku menyelesaikan persiapan launching pesantren ramah anak di tanggal 5 Juni hari Senin. Jadi waktu-waktu kita semuanya terfokus ke situ. Oke. Ya. Tapi mungkin di sisi lain Bu, selain ada kesibukan untuk proses launching nanti, ada kesibukan lain apa lagi nih Bu? Ya, namanya proses launching ya Mbak ya, itu banyak sekali yang harus kita selesaikan. Terutama peserta-peserta yang akan kita libatkan ini kan bukan peserta dari peserta biasa ya. Mereka semuanya membawa lembaga masing-masing. Jadi ada 25 pesantren, kemudian ada kurang lebih 5 lembaga terkait di 5 kabupaten. Ya. Itu semua dipastikan mereka harus hadir dalam acara itu karena mereka akan menandatangani MOU terkait dengan komitmen dan integritas mereka dalam bersinergi bersama BSDA dan UNICEF mendampingi 25 pesantren menuju pesantren ramah anak. Itu lumayan mengambil banyak waktu dan pikiran, tenaga karena mereka harus dihadirkan di suatu waktu dan satu tempat. Sementara mereka kan sendiri punya kegiatan, kesibukan di lembaga masing-masing ya. Gitu, itu cukup menyita waktu lah. Tapi dengan adanya banyak kesibukan Bu akhir-akhir ini, tadi Ibu sendiri mengatakan bahwa cukup menguras tenaga. Apakah Ibu masih sehat walafiat hingga saat ini? Masih. Kan saya tidak sendiri Mbak. Saya beserta tim banyak sekali dan mereka semuanya punya komitmen yang sama dengan saya. Komitmen untuk mensukseskan acara ini karena acara ini adalah acara yang pertama di Indonesia. Perdana ya? Perdana di Indonesia dan tentu karena perdana ya harus diupayakan supaya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Ya, jadi perlu di-highlight sekali lagi bahwa kegiatan nantinya ini launching pesantren ramah anak adalah pertama kalinya di Indonesia bahkan ya Bu? Iya benar. Oke, ya Ibu, tentu Tribuners juga penasaran dengan sosok Ibu Rosmini yang telah hadir bersama Vio nih. Biasanya kalau Vio memulai pembicaraan dengan narasumber ini kita menanyakan soal profilnya dulu Bu. Kalau Ibu Rosmini sendiri mungkin selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin itu sejak tahun berapa Bu? Sejak tahun 2019 saya di SK-kan oleh Pak Rektor menjadi Kepala Pusat Studi Gender dan Anak. Tapi sebelumnya itu sebenarnya sebelum menjadi Kepala Pusat, saya juga dulu pernah menjabat sebagai PJOK, penanggung jawab operasional kegiatan PSDA dengan UNICEF selama kurang lebih 3-4 tahun lah. Jadi memang sebelum di PSDA sebagai kepala ya banyak tahu lah tentang PSDA dan kerjaan-kerjaan PSDA bekerja sama dengan UNICEF
itu semua di bawah Udah kendali hatam ya, saya. Bu? Udah hatam. Istilahnya udah hatam gitu ya. Iya, iya, Oke, iya. jadi memang dari 2019 sudah terhitung 4 tahun hingga saat ini, tapi sebelumnya juga sudah 4 Iya, tahun, bahkan iya. sudah 8 tahun lamanya, Sejak Ibu. 2016 kali ya waktu itu, ya 2016. Ibu, motifnya Ibu Rosmini sendiri pribadi gitu ingin mengawal isu ini mungkin karena melihat keresahan kah atau seperti apa, Bu? Jadi isu ini tuh sebenarnya, jadi pesantren Rahma Anak ini adalah proyek yang kesekian ya. Oke, iya. Jadi bukan program pertama yang kita kerjasamakan dengan UNICEF. Nah itu kalau di UNICEF itu kan programnya itu berkelanjutan dengan tema yang berbeda, tapi selalu menjadi rangkaian antara satu dengan yang lain gitu. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Nah, sebelum kami meliding program ini, itu sebelumnya ada program disiplin positif pesantren. Nah, waktu itu sih belum kita rancang ini ke depan kita akan buat piloting, belum. Nah, kita dulu melakukan program disiplin positif pesantren itu selama kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah itu dipelajari apa nih yang mesti kita lanjutkan lagi, apa yang kurang dari implementasi disiplin positif pesantren. Saya sebagai kepala pusat tentu menjadi meliding langsung program disiplin positif itu, ya saya tahulah apa yang perlu dilanjutkan dari program itu. Nah, didiskusikan panjang lebar dengan tim UNICEF ada mungkin sekitar 2-3 bulan gitu ya. Lalu kita bikin kita rancang, kita temukan, kita ungkap semua masalah-masalahnya, apa yang menjadi peluang dan tantangan di pesantren itu, lalu kemudian kita ramu program ini menjadi program pesantren ramah anak. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba, ayo dong kita bikin, enggak, itu panjang itu ceritanya. Tentu pasti ada proses yang ada dilalui. proses yang mendahului, Iya, gitu. betul. Ada isu yang mendahului, ada isu kecil-kecil yang mendahului. Jadi kita tuh meliding program ini bukan karena akhir-akhir ini ada beberapa kasus di pesantrennya, bukan itu. Tapi karena udah lama, Udah bahkan lama, ya. udah lama. Udah lama merencanakan ini. Ya, menjadi kelanjutan dari program-program sebelumnya. Kebetulan pada saat kita meliding ini muncul misalnya beberapa kasus ya. Nah, itu menjadi menemukan momentumnya seperti itu. Ya, jadi perlu di-highlight juga bahwa bukan karena ada beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini atau mungkin tahun lalu, tapi karena memang ini prosesnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya bahkan. Oke. Tapi mungkin boleh diinformasikan langsung nih Ibu sebagai kepala pusat dari Studi Gender dan Anak ini bahwa sebenarnya unit PSGA ini adalah unit seperti apa sih, Bu? Ya, baik. Jadi PSGA itu Pusat Studi Gender dan Anak di UIN. Itu salah satu pusat di antara 5 pusat yang ada di bawah koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Gitu. Nah, sebagai lembaga yang ada di bawah koordinasi penelitian dan pengabdian masyarakat, maka Pusat Studi Gender ini itu core-nya sebenarnya adalah pengabdian. Makanya program-program yang ada kaitannya dengan masyarakat, khususnya terkait perempuan dan anak, itu dibawa ke PSGA, gitu, gitu ya. Jadi di kami, karena namanya Pusat Studi Gender dan Anak, itu sebenarnya fokusnya di studi, fokusnya di studi, penelitian gitu penelitian ya, Bu? Dan itu tidak berarti bahwa kita kemudian tidak turun mengadvokasi, tidak, tapi fokusnya di studi. Nanti setelah itu baru dipandang perlu untuk ikut melakukan advokasi langsung, ya kita berkoordinasi, bersinergi dengan lembaga-lembaga perempuan yang lain. Gitu. Berarti sejauh ini kalau tupoksi dari PSGA itu sendiri seperti apa, Bu? Mungkin tujuan yang ingin dicapai dan fungsi-fungsi lainnya, kerja-kerjanya kayak gimana? Baik. Ini PSJ ini kan di dalam perguruan tinggi ya. Jadi kita seperti yang tadi saya sampaikan, dia berada di dalam perguruan tinggi, tapi core-nya adalah pengabdian. Jadi PSJ itu dia internal eksternal sasarannya. Jadi memastikan bagaimana pengaruh utamaan gender dalam kampus itu berjalan, dan kemudian di luar juga berpartisipasi dan ikut berkontribusi
dalam hal melakukan pemberdayaan perempuan, pengaruh utamaan gender. Tapi dia lebih banyak kita kan per tahun ya ada apa sih? Evaluasi Ada gitu ya? target per tahun. Oke, iya, Misalnya tahun iya. ini kita ke dalam dulu gitu Iya, ya. iya. Nah, karena namanya Pusat Studi Gender dan Anak, maka di PSJ itu ada koordinator gender, ada koordinator anak begitu. Nah, di UNICEF ini yang dikerjasamakan itu adalah tema anak. Dia tidak masuk di tema Oh, iya, gender, gender. ya Iya. meskipun sebenarnya secara teoritis tema anak itu juga merupakan bagian dari tema Betul, gender kan, betul. gitu. Tapi khususnya kerjasama kami dengan UNICEF itu fokus di anak itu pun dalam konteks perlindungan anak. Oke. Karena di anak kan juga banyak divisinya ya, banyak masalah, ada masalah kesehatan gitu ya, masalah anak yang berhadapan dengan Hukum, hukum, betul. masalah-masalah pendidikan. Nah, Iya. kita itu di masalah perlindungan anak. Perlindungan. Ya, meskipun kemudian ketika kita bicara tentang perlindungan anak, ya tentu multidimensi lah yang harus kita selesaikan kan, yang harus kita fokuskan seperti itu. Ya, jadi memang secara tidak langsung adanya PSJ ini membantu juga atau juga bisa saling bersinergi dengan dinas-dinas terkait. Oh ya, iya, benar. Jadi misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Iya. kan, kita berkoordinasi, termasuk misalnya dalam melakukan pendampingan pesantren sama anak, kita ber-MOU dengan mereka nantinya. Dinas sosial apalagi gitu ya. Dulu waktu tahun berapa itu ya, 2020 kalau tidak salah ingat, itu kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Goa dalam membantu mahasiswa-mahasiswa UIN yang backgroundnya adalah studi kesejahteraan sosial. Jadi kita bekerja sama prodi itu memagangkan mahasiswa di Iya. tempat-tempat pengasuhan anak ya, tempat-tempat apa tuh namanya LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Itu jadi mereka ketika di kampus mereka tuh belajar teorinya kan. Iya. Lalu kita turunkan mereka, tapi kami yang leading, kami yang programkan. Kontrol juga ya, Bu? Kontrol, kita yang danai, kita yang pantau, Iya. kita yang standarisasi materinya, Iya. kita yang mengkoordinasikan dengan dinas sosial. Jadi ada 3 lembaga yang berkoordinasi ketika itu, UNICEF, PSJA, bukan 3 ya, 4. UNICEF, PSJA, prodinya, prodi kesejahteraan iya. sosial dan dinas sosial gitu. Oke. Begitu. Jadi jarang sih ya kita kerja program UNICEF ini kita hanya berdua kerja. Ya. Kita Pasti ada libatkan yang lain banyak juga. orang, yang banyak lembaga maksudnya. Iya, Ya, banyak seperti lembaga, pihak-pihak eksternal juga. pihak-pihak eksternal, Oke. karena kan program-program itu semakin banyak yang terlibat, ya kan, apalagi lembaga pemerintah itu kan semakin bagus, Ya, ya. semakin masif lah pastinya. Semakin masif karena ya paling tidak bahwa pemerintah bisa membantu dalam memperkuat kebijakan terkait itu gitu. Karena kita kalau dari perguruan tinggi saja mau kerja lalu tidak kemudian di backup, disupport oleh pemerintah kan minimalis sekali hasilnya itu ya. Betul. Tapi Bu, kalau misalnya berbicara tentang fenomena mungkin ya, dengan adanya PSJA ini di kampus UIN Alauddin, Iya. mungkin fenomena yang ada di kampus UIN sendiri atau bahkan dari informasi kampus-kampus lainnya, masihkah ada diskriminasi antara perempuan atau anak? Oke, kalau perempuan saya kira bukan hanya di UIN, di hampir semua lembaga. Betul. Di hampir semua perguruan tinggi pasti adalah Mbak itu yang namanya diskriminasi itu. Meskipun kemudian diskriminasi itu terjadi tidak by design ya, tidak disengaja seperti itu, tapi itu alami saja. Kenapa? Karena diskriminasi perempuan itu kan sudah ada sejak lama ya. Sehingga tugas kita adalah bagaimana meminimalisir itu, keterjadiannya diskriminasi itu tentang keterjadian diskriminasi itu dengan berbagai program-program yang kita lakukan begitu. Mungkin salah satunya program yang sudah dilakukan oleh PSJA untuk meminimalisir hal itu dalam bentuk apa saja nih? Misalnya gini, ini kan yang lagi update isu sekarang ya tentang kekerasan, pelecehan dan kekerasan seksual kan. Iya. Sebenarnya kan pelecehan dan kekerasan seksual itu terjadi karena faktor penyebab terbesarnya itu adalah
perspektif gender yang masih sangat minimalis di perguruan tinggi misalnya ya. Mereka belum responsif, jangankan responsif gender, gender awareness saja, kesadaran tentang gender itu sangat minim misalnya ya. Kemudian sensitifnya lebih-lebih minim, responsif gender lebih-lebih minim gitu. Nah, ketika ini kemudian tidak bisa berjalan dengan baik, bahwa stakeholder yang ada di perguruan tinggi itu perspektif gendernya sangat minimalis, nah itu juga yang berkontribusi besar dalam menciptakan pelecehan dan kekerasan seksual. Nah itulah yang kemudian beberapa 2 tahun terakhir kita leading program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup kampus dengan menerbitkan regulasi internal. Jadi di UIN itu Mbak Vio, itu sudah ada regulasi internal terkait itu. Jadi rektor sudah mengeluarkan SK tentang panduan atau pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mungkin bisa disebutkan Bu apa menjadi bagian dari UIN saja Bu yang boleh mengetahui hal ini? Jadi ini kan di lingkup kampus judulnya ya. Jadi maksudnya SK ini penerapannya adalah di masyarakat kampus. Jika itu terjadi di luar kampus tentu bukan wilayah dari SK ini, begitu. Lingkup kampus itu maksudnya pelakunya misalnya orang dalam kampus, korbannya dalam kampus gitu. Maka berlakulah regulasi yang regulasi itu. Nah kalau itu di luar kampus, korbannya mungkin dalam kampus tapi pelakunya bukan orang kampus kami ya, itu tidak masuk dalam SK itu, tapi tetap sebagai pusat studi gender dan anak yang di dalamnya juga ada lembaga khusus terkait itu. Ya tentu punya komitmen untuk mendampingi korban, memproses atau mendapatkan keadilan di lembaga-lembaga hukum di luar seperti itu. Ya, jadi mungkin misalnya pada saat mungkin sudah pernah terjadi atau mungkin kita tidak menutup kemungkinan akan terjadi dengan banyaknya faktor yang bisa menjadi pendukung ya Bu. Kita bisa mewanti-wanti aja gitu. Tapi jika bila terjadi gitu, kalau dari pusat studi gender dan anak ini mungkin menindaklanjuti adanya kasus itu seperti apa Bu? Oh iya, saya lupa tadi menyebutkan bahwa di UIN itu selain ada regulasi terkait itu, memang juga sudah ada lembaga khusus, namanya ULT, Unit Layanan Terpadu, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah kebetulan juga saya ditunjuk, didaulat lagi menjadi leadernya di situ, karena itu memang di bawah PSJA ya. Betul. Nah itu kalau misalnya terjadi itu korbannya ke lembaga itu melakukan konsultasi, pelaporan. Dan lembaga itu tidak punya kewenangan untuk menindaki ya, tapi kewenangannya adalah memproses laporan itu. Kalau dianggap memang ringan kasusnya, itu bisa diselesaikan sendiri oleh lembaga itu, dan kalau itu sedang dan berat itu dirujuk ke lembaga kampus yang lain. Ada namanya KPKE, Komisi Penegakan Kode Etik ya. Tapi kalau itu kasusnya berat dan memang pihak eksternal harus terlibat, ya tidak ada pilihan lain kecuali membantu korban, apalagi kalau korban sendiri yang meminta untuk diproses di lembaga pemerintah atau lembaga yang terkait lainnya di luar, misalnya di kepolisian atau di mana gitu. Ya, untuk menjadi bagian dari PSG atau ULT tadi ya Bu, itu adakah syarat-syarat khusus untuk menjadi bagian atau mungkin mahasiswa juga bisa ikut tergabung? Bisa, jadi di ULT itu ada memang di SK-kan juga oleh rektor pengurus-pengurusnya, dan kita kemudian setelah ada pengurus itu kita melakukan pelatihan khusus kepada mereka, membekali atau memperkuat lembaganya. Ya paling tidak bahwa teman-teman yang terlibat di situ tuh sudah tahulah ya membedakan yang mana pelecehan, mana bukan. Terus jika terjadi korbannya diapakan gitu ya. Bagaimana membantu korban untuk bisa speak up, bagaimana membantu korban mendapatkan keadilan gitu. Itu yang dilakukan. Itu yang kita latihkan ke teman-teman yang ada di situ. Dan selain itu juga di tingkat mahasiswa ada namanya sahabat ULT. Jadi bukan hanya
pengurus atau personal yang ada di ULT yang kita beri capacity building terkait mengenali, mencegah dan menangani itu, tapi juga di tingkat mahasiswa. Cuma ini sih memang Mbak, karena kan di perguruan tinggi itu kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran sangat terbatas kadang-kadang ya. Jadi jangkauan mahasiswa yang mengikuti atau tergabung secara langsung di situ belum banyak sih. Mungkin hanya beberapa yang Ya, tapi kan kemudian sosialisasinya itu sudah lama, sudah masif, sudah. Gitu. Ya, tadi kan salah satu yang disampaikan Ibu Rosmini secara tidak langsung bahwa mungkin salah satu tugasnya adalah mendampingi ketika mungkin ada hal-hal yang perlu di speak up kan gitu. Iya, Nah, benar, tapi benar. kalau dari fenomena yang terjadi dan ada begitu Bu, Ibu sendiri melihat apa sih faktor yang mempengaruhi ini? Misalnya korban gitu tidak berani untuk speak up. Wah, banyak banget itu Mbak Vio, banyak pengaruh, banyak faktor kenapa kemudian korban itu lebih memilih untuk diam, ya kan? Ya, salah satu misalnya ya, korban itu takut untuk bicara karena pertama bahwa hal-hal seperti itu kan masih dianggap tabu. Sehingga ketika kemudian terdetek menjadi korban itu buat mereka itu hal yang memalukan. Menjadi aib ya. Menjadi aib. Jadi mendiamkan itu lebih baik katanya. Yang kedua kadang-kadang ada pikiran bahwa udahlah itu akan selesai dengan sendirinya. Toh juga kita di UIN tidak lama kan. Kita hanya 4 tahun, sekitar 4 tahun. Tapi yang lebih serem sebenarnya faktornya adalah ya mahasiswa ini kan mahasiswa yang boleh dikatain numpang di kampus karena mereka hanya 4 sampai sekian tahun. Jadi mereka tuh ketika bicara, speak up, mereka akan takut adanya sanksi bukan sanksi ya. Ada tekanan mungkin ya. Ada tekanan akademik ya. Jadi nilainya nanti tidak bisa dapat nilai tinggi atau mungkin dipersulit penyelesaiannya, urusan-urusan akademiknya gitu ya. Alasan-alasan itu yang sebenarnya dominan di ketika mahasiswa itu korban pelecehan atau kekerasan seksual itu untuk tidak bicara karena mereka tuh merasa kalau saya bicara itu akan ada masalah dalam proses akademik saya. Apalagi kemudian kalau pelakunya itu adalah tingkat dosen misalnya ya atau pegawai, nah itu gak berani. Hanya sedikit sekali yang diantara mereka yang berani mengungkapkan itu. Iya, mungkin untuk masalah itu ya biarlah menjadi informasi baru juga bagi Tribuners mungkin untuk berjaga-jaga juga, menghindari, melindungi nantinya mungkin para korban dan sebagainya Bu. Dan tentu kita akan membahas terkait tema kita hari ini, pesantren ramah anak. Apakah itu Bu? Ini kan langsung boleh disampaikan nih selaku Ibu dan juga berkoordinasi dengan UNICEF Sulsel kalau nggak salah ya Bu. Terkait pesantren ramah anak ini boleh dijelaskan seperti apa sih Bu konsepnya? Jadi pesantren ramah anak ini sebenarnya bukan isu baru. Dia sudah menjadi wacana yang cukup lama ya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hanya saja mungkin karena lama dibahas, kemudian setelah itu dikeluarkan pedomannya dan pedoman itu tidak sepenuhnya kemudian diimplementasikan di pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu kan terkoordinasinya atau dikoordinasikan oleh Kemenak, ya, Kementerian Agama gitu. Nah itu kemudian syukurnya adalah bahwa Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama terkait dengan bagaimana pesantren itu terselenggara dengan memperhatikan perlindungan anak, memperhatikan unsur-unsur perlindungan anak. Karena sebenarnya pesantren ramah anak itu adalah pesantren yang keseluruhan penyelenggaraannya itu, baik pembelajarannya, pengasuhannya, layanan manajemen pesantrennya, itu berorientasi pada kepentingan terbaik santri. Itu jadi, sih sebenarnya. Jadi apa yang membedakan nih Bu dengan pesantren yang sudah ada sebelumnya? Mungkin dengan adanya nanti proses launching pesantren ramah anak ini tentu ada yang lebih ditonjolkan nih Bu dengan pesantren yang ada. Seperti apa Bu? Jadi
semua orang kan, semua pesantren sebenarnya bisa mendeklar dirinya sendiri. Iya. Saya pesantren Betul. ramah anak, Iya, betul. gitu ya. Nah, sehingga tentu perlu distandarisasi, Betul. ya kan? Perlu ada indikator-indikator yang Menjadi harus pembeda ya. pembeda. Bener nggak ini pesantren ramah anak, gitu. Nah itu. Nah di sini di pesantren ramah anak ini kita menginisiasi instrumen-instrumen atau indikator-indikator yang memang bisa memastikan bahwa dengan memenuhi indikator itu, maka pesantren ini bisa dideklar sebagai pesantren ramah anak. Karena Contohnya? instrumen itu kemudian menjamin bahwa instrumen itu didesain sedemikian rupa untuk menjamin perlindungan anak dalam pesantren. Gitu. Misalnya di pesantren ramah anak itu ada SOP ya, standar operasional prosedur. Sebenarnya pesantren sudah banyak melakukan sudah banyak hal ya terkait dengan bagaimana kepentingan terbaik santri. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan itu minimalis sekali dalam melakukan pendokumentasian. Ya, misalnya dalam melayani anak atau santri yang sakit, hampir semua pesantren melakukan itu, tentu dengan kekhasannya sendiri-sendiri ya. Namun kan kemudian karena dia tidak terdokumentasi secara tertulis, bagaimana bagaimana SOP-nya, bagaimana alur-alur kerjanya ketika melakukan penanganan terhadap santri yang sakit misalnya, akhirnya kemudian susah untuk diukur. Betul, iya. Gitu. Susah untuk dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kalau misalnya seluruh tahapan-tahapan penanganan itu didokumentasikan dalam dokumentasi tertulis yang namanya SOP itu tadi, itu kan kemudian semua pihak, bukan hanya pihak dalam pesantren, orang tua juga bisa memastikan gitu bahwa tahapan itu ada, ya kan, terlepas nanti apakah tahapan itu dilakukan atau tidak, tapi tahapan itu ada karena ada dokumennya yang tertulis gitu. Itu misalnya lagi tentang SOP pengaduan, nah ya kan, hampir semua pesantren nggak punya itu. Oke. Jadi kalau misalnya santri ada masalah ya, mau mengadukan masalahnya gitu ya, apakah itu masalahnya dengan sesama santri atau mungkin masalahnya dengan pembinanya atau seniornya yang lebih banyak bermasalah juga, santri mau kemana ngadunya? Oke. Kan nggak ada SOP-nya, nggak ada lembaganya. Nah, kalau itu pesantren ramah anak, itu ada SOP pengaduan, ada lembaga untuk mengadukan. Jadi santri kemudian teredukasi bahwa oh ya nggak ada yang berani melakukan karena ada lembaga khusus yang tempat kita melapor gitu. Bukan hanya itu, di pesantren ramah anak kita juga tidak hanya memfokuskan pembinaan ke pembina ya, tidak hanya memfokuskan peningkatan kapasitas pengasuhan ke pembina, tapi juga mengintervensi santri dalam pengertian bahwa santri juga kita edukasi. Misalnya di pesantren ramah anak ini kita dorong bagaimana pesantren itu juga memberikan keleluasaan kepada santri memiliki organisasi yang namanya forum santri. Ya. Apa sih tupoksi atau peran forum santri ini? Ya, paling tidak ada dua, pelopor dan pelapor. Apa yang dipelopori? Mempelopori hal-hal baik. Gitu ya. Jadi santri kemudian menjadi duta sendiri bagi teman yang lain, bagaimana mencontohkan hal-hal baik, ya kan? Nah setelah itu pelapor bukan hanya masalah-masalah penyimpangan perilaku yang dilaporkan, tapi termasuk juga ketika ada santri yang memiliki keunikan dalam karakter baik, ada keunggulan dalam karakter baik, itu juga kemudian dilaporkan dan kemudian itu diviralkan di pesantren supaya apa? Supaya teman-temannya yang lain juga termotivasi melakukan kebaikan yang sama gitu. Nah itu semua ada instrumennya mengukur itu. Nah itu yang sudah kita buat dalam pesantren ramah anak ini. Jadi kita sudah ada instrumennya semua itu. Tinggal pesantren mengambilnya. Pesantren yang berkomitmen menuju menjadi pesantren ramah anak ya silahkan diadaptasi instrumen-instrumen itu supaya bisa menjadi self assessment ya. Mereka bisa mengassessment dirinya sendiri. Apakah pesantren saya ini sudah cukup layak menuju ke situ atau tidak? Kalau tidak, apa kira-kira yang mereka harus benahi dan kita bantu untuk memikirkan itu. Jadi yang membantu itu Mbak bukan hanya PSG ya, bukan hanya UNICEF. Ada beberapa.
dinas terkait. Jadi dinas terkait di kabupaten mereka. Kan kami nanti di dalam launching ini juga ada penandatanganan MOU ya. Penandatanganan MOU dengan 5 dinas terkait. Setiap di 5 kabupaten itu ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada dinas sosial, dinas kesehatan, Bapeda, apa lagi ya, Kemenak ya, Kemenak kota. Mereka ini harus bekerja sama dalam melakukan pendampingan. Jadi PSJA UNICEF itu sebenarnya hanya memulai sih sebenarnya. Nah, setelah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan itu, nah 5 dinas ini nanti harus berkolaborasi melihat kembali apakah mereka tuh jadi pesantren anak selamanya, bukan hanya ketika dia diintervensi secara aktif ya oleh PSJ UNICEF, tapi setelah itu pun juga dari hari ke hari berbenah, berdinamika secara positif untuk selalu dan senantiasa selanjutnya menjadi pesantren ramah anak di wilayah itu. Amin. Tapi tentunya menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners ya Bu, dengan nantinya selesainya proses launching begitu, PSJA dan UNICEF mungkin tugasnya sebagai apa lagi nih Bu dalam program pesantren ramah anak? Jadi kita tidak memang hanya sebatas launching, kita sudah siapkan programnya. Paling tidak bahwa ketika kami melakukan piloting, kan ini kan yang 23 pesantren ini kan pesantren replikasi nih namanya. Sebelum itu kita sudah ada piloting 2 pesantren. Ini kita sudah hampir setahun mendampingi. Nah, apa yang dulu pernah kita lakukan di sini, itu kita lakukan juga di 23 ini. Jadi tidak dong Mbak, misalnya setelah launching udah baik-baik gitu, enggak. Jadi program ini program yang terukur, program yang sudah kita tetapkan targetnya, setiap tahapan itu apa gitu ya. Ada yang kurang, jadi kita tuh setiap tahapan ada pre-post testnya gitu ya. Apa sih yang kurang gitu. Ada evaluasi lah terus setiap saat ya. Setiap ada tahapan ada evaluasi. Sebelum berpindah ke tahapan berikutnya dievaluasi dulu gitu. Jadi kalau boleh disampaikan mungkin evaluasi dari 2 pilot project yang sudah ada Bu, hasilnya gimana Bu? Iya, menurut mereka juga nanti di launch itu akan memberikan testimoni, baik testimoni video maupun testimoni langsung ya. Misalnya itu tadi contoh kecil ya, di pesantren itu sebagai bahan sosialisasi ke dalam pesantrennya sendiri ada poster-poster tuh. Ya. No bullying, stop bullying misalnya stop pernikahan anak gitu. Jadi mereka itu dipampang di sudut-sudut strategis. Nah, itu kan menjadi kampanye efektif juga ya. Nah, itu mana sih ada pesantren yang punya seperti itu gitu ya. Nggak ada. Nah, itu. Jadi nanti pesantren replikasi ini juga akan mengarah ke situ. Nah, dan yang membuat itu bukan gurunya, tapi santrinya yang buat. Para santri ya. Para santri. Karena setelah pembinanya ini kami berikan capacity building atau peningkatan kapasitas apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk membenahi pesantrennya menjadi pesantren ramah anak, itu dilakukan lagi ke santri. Jadi santri-santri sekian jumlah ya, perwakilan dari kelas, perwakilan dari kamar, pokoknya dari tingkatan misalnya, itu diedukasi juga. Nah, setelah mereka menjadi alumni capacity building itu, mereka bikinlah posternya. Mereka ya namanya siswa-siswa anak-anak sekarang kan lebih kreatif tuh ya, membuat bahan-bahan kampanye dibanding kita yang sudah tua ini. Jadi bagus banget itu bahan-bahan kampanyenya. Kita ciptakan, jadi nanti semuanya akan kita tampilkan di launching itu. Inilah karya santri. Ya paling tidak bahwa ketika mereka sudah bikin posternya, mereka kan dengan sudah sadar sendiri ya, no bullying, stop bullying gitu. Berarti tidak melakukan lagi. Tidak melakukan lagi. Karena yang menjadi salah satu yang tema atau topik yang kita intervensikan dalam capacity building baik ke pembina maupun ke santri adalah terkait dengan pencegahan bullying. Itu kan di pesantren itu kan sama dengan lembaga pendidikan yang lain ya. Betul, sekolah madrasah. Ya, itu tidak bisa dihindari lah. Yang namanya bullying itu baik bullying fisik, non fisik, adalah fenomenanya. Nah, kita berharap bahwa dengan pesantren ramah anak ini, salah satu yang difokuskan adalah bagaimana menghilangkan atau paling tidak meminimalisir itu
tentu dalam waktu yang tahapan panjangnya bukan hanya minimalis tapi hilang sama sekali seperti itu. Karena kadang-kadang juga bukan antara siswa tuh yang saling membuli. Kadang-kadang juga kan guru ya, pembina secara tidak sadar membuli santrinya. Betul. Dan yang parahnya bahwa guru, pembina kadang-kadang tidak tahu apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya Termasuk adalah dalam bully. Nah, termasuk ini dalam semua kategori. nih yang perlu disosialisasikan ke guru supaya mereka tuh punya persepsi yang sama. Yang mana sih sebenarnya namanya bully gitu ya. Karena kalau mereka tidak memiliki persepsi yang sama tentang bully, nah nanti kan penanganannya menjadi kacau gitu ya. Nah itu semua yang kita intervensikan dalam program pesantren ramah anak ini. Berarti sudah sangat cukup jelas ya. Iya, menurut Dengan kami ada instrumen yang ditetapkan ini sudah sangat jelas bagi nantinya ada 23 pesantren yang akan melakukan hal ini ya. Oke. Nah Ibu, tentu dengan adanya proses launching nanti di tanggal 5 Juni 2023 ya, bertempat berlokasi di mana dan mungkin siapa saja yang terlibat? Di 4Point di 4Point Makassar, 4Point Hotel ya. Itu yang ikut di situ adalah semua lembaga yang akan ikut bertandatangan MOU, termasuk 2 pimpinan perwakilan pimpinan kepala daerah ya? Bukan, pesantren. Oh, Kami panggil semua. Satu pesantren, satu pimpinan gitu. Kepala daerah juga kita undang, 5 kepala daerah, Bupati Goa, Maros, Bone, Sengkang, Makassar, Wali Kota. Halo Pak Bupati, datang dong Pak ya, datang Pak. Karena kan saya kira kalau bupatinya datang itu menjadi support tersendiri ya buat pesantren untuk benar-benar melihat bahwa ini penting karena ini mendapat dukungan full dari pemerintah daerah. Gitu. Cerminan keberhasilan juga jika sosok kepala daerah langsung datang pada saat proses launching ya Bu. Betul. Kita sih sangat berharap Mbak Vio supaya bupati-bupati ini datang menyaksikan itu karena pesantren itu kan yang 23 itu berada di wilayah mereka. Iya betul. Ya, di wilayah mereka dan saya kira tidak bisa kita hindari bahwa tidak bisa kita bantah bahwa ketika pesantren berdinamika secara positif, pesantrennya baik di tempat itu, di kabupaten itu kan berkontribusi besar ya dalam membantu pemerintah daerah memperbaiki perilaku remaja SDM kita sekarang ini gitu. Ibu mungkin jika ada yang menonton Tribuners juga penasaran juga nih. Mungkin pertanyaannya mengapa baru di 5 kabupaten, Bu? Silakan Bu. Iya, sebenarnya juga kasihan sih sebenarnya hanya 5 kabupaten. Karena saya sudah dijapri oleh beberapa orang, teman-teman yang kebetulan ada di pesantren. Bu, kenapa cuma 5 pesantren, 5 kabupaten? Kita kan juga mau di 5 kabupaten itu juga hanya 3 sampai 4 pesantren yang tersentuh ya. Kecuali Goa, Makassar, dan Maros itu masing-masing dapat 6 pesantren. Bone Wajo itu hanya dapat 3 dan 4 ya. Nah ini sebenarnya alasan pertama itu adalah bahwa tentu karena ini pekerjaan yang membutuhkan dana besar. Karena semua prosesnya itu kan didanai dan itu murni semuanya dari UNICEF gitu. Maka jawabannya adalah pertama adalah dari keterbatasan dana itu gitu. Jadi apalagi ini kan baru program pertama ya, proyek pertama. Jadi kita uji coba dulu lah yang 5 kabupaten ini. Semoga berhasil dan jika berhasil tentu kita berharap ini tidak hanya menjadi pekerjaan kami PSJ UNICEF ya, tapi nanti pemerintah daerah kita ajak kolaborasi juga. Ajak untuk kolaborasi karena sudah ada hasil yang bisa kita perlihatkan gitu. Kami tidak berharap bahwa UNICEF semua nanti akan melakukan itu. Saya kira tidak. Para kepala daerah saya kira sangat dibutuhkan keterlibatan langsungnya dalam mensupport terbentuknya atau terwujudnya pesantren-pesantren di daerah masing-masing menuju pesantren ramah anak. Iya, jadi bukan hanya beberapa pesantren saja yang tersentuh begitu dalam satu daerah, tapi mungkin boleh merata lah nantinya ya Bu. Betul. Tapi mungkin Bu Rosmini sendiri bersama UNICEF Sulsel mungkin sudah menargetkan di bulan berapa akan launching lagi program ini di pesantren lainnya atau memang menunggu kolaborasi nih?
Enggak sih sebenarnya, jadi gini, ini kan setelah kita launching, nah kita sebenarnya sudah ada tahapan-tahapannya sih Mbak ya. Segera setelah launching kita melakukan capacity building Oke. di 23 pesantren Pesantren, itu. iya. Kita melakukan peningkatan kapasitas pembina, setelah itu ditularkan ke santri, setelah itu kita masuk monitoring gitu. Ini kita targetkan sampai akhir 2023 Oke. semua tahapan itu selesai. Selesai, iya. Ya, kita targetkan itu. Oke, oke. Jadi setelah launching ini kita bekerja maraton ini, Mbak Vio sebenarnya. Jadi launching itu baru start sih sebenarnya. Oh, baru langkah awal ya sebenarnya. Langkah awal, iya. Karena mengingat juga ini merupakan sekali lagi ya perdana juga yang ada di Iya. Indonesia kan ya Bu? Perdana di Indonesia. Ini juga kami berani mengatakan perdana karena Kemenak Pusat yang mengatakan seperti oke, itu iya. gitu. Jadi kami tidak mengklaim begitu saja ya. Ini diinformasikan secara luas kemarin ketika ada kegiatan rapat koordinasi lintas lembaga, terus salah satu pementerinya kemarin kan Kemenak Pusat, Kasubdit Pondok Pesantren ya, mengatakan bahwa ini perdana di seluruh Indonesia. Kita berterima kasih kepada PSG Awun Alauddin dan bekerjasama dengan UNICEF memprakarsai launching pesantren ramah anak dan skopnya langsung Sulawesi Selatan. Luar biasa ya Bu. Gitu. Karena ketika kita piloting 2 pesantren kita belum bunyi Mbak, kita belum mendeklar kemana-mana. Karena ini kan percobaan ya. Kita mau bikin piloting, alhamdulillah berhasil ya. Maksudnya target kami sampai ke situ ya. Baru kita kemudian berani mendeklarasikan, launching, ini kita bergerak ke 23 pesantren. Iya, luar biasa ya Bu. Jadi istilahnya main tenang nih. Tapi walaupun main tenang tapi ternyata hasilnya luar biasa. Bahkan sudah mau proses launching ke 23 pesantren lain. Iya. Karena waktu di 2 piloting ini rangkaiannya panjang sebenarnya, tapi kita belum pernah serius mempublikasi ya. Iya. Gitu. Mungkin karena target kita adalah outputnya apa nih gitu. Betul, ya, iya. tercapai tidaknya begitu. Tapi alhamdulillah setelah sejumlah rangkaian itu selesai, nanti juga di launching akan kita paparkan slide-nya, perubahan-perubahan yang terjadi di pesantren sebelum dan sesudahnya, setelah kami mempiloti menjadi pesantren ramah anak. Iya, ada revolusi apa saja nih yang terjadi. Seperti itu. Iya. Oke Bu, kan tadi kalau Ibu sendiri mengatakan bahwa dari Kementerian Agama bahkan mengatakan ini yang perdana di Sulawesi Selatan. Tapi kalau berdasarkan informasi juga Bu yang Vio himpun begitu, kabarnya Kementerian Agama ini sudah mensosialisasikan dan mendistribusikan nih pedoman terkait ini sejak 2021. Iya sudah. Jadi yang pertama mengeluarkan pedoman itu kan Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Kementerian KPPA. Setelah itu karena yang dibuat oleh KPPA itu kemudian diambil oleh Kemenak, dilakukan apa sih istilahnya ya? Modifikasi mungkin. Ada beberapa tambahan-tambahan yang tentu itu tambahan itu kaitannya dengan kekhasan-kekhasan pesantren begitu. I see. Karena kan memang ya secara kelembagaan Kemenaklah yang mengkoordinasi pesantren, sehingga Kemenak tentu lebih banyak tahulah ya bagaimana dinamikanya pesantren. Atas dasar itu kemudian muncul pedoman kedua, ya. Jadi pedoman kedua itu adalah itu dikeluarkan dari Kemenak, tapi diadaptasi dari sini juga sih sebenarnya. Gitu. Itu sejak 2021 nggak mungkin ya kalau tidak salah. Iya. Ya. Terjawab sudah lah pertanyaan Vio ini. Dan Vio memang sebenarnya sedikit penasaran juga terkait hal ini Bu, karena kan ya itu berdasarkan data 2021 tapi katanya 2023 ini merupakan perdana, tapi sudah terjawab juga Bu. Iya kan pesantren sama anak ini kan memang membutuhkan banyak anggaran Mbak. Membutuhkan bukan hanya anggaran ya. Komitmen SDM juga. Dan itu kalau tidak serius dilakukan memang berat. Betul. Nah kebetulan kemudian kami di PSG Awun Alauddin itu memang satu-satunya yang IP UNICEF yang berbasis perguruan tinggi Islam itu baru di PSG Awun. Dan itu kita serius kerja. Jadi kita juga sampai membuat modulnya kan, ada modulnya, modul materi-materi itu ada modulnya.
jadi apa sih namanya, cukuplah ya untuk Kementerian Agama bisa bisa percaya diri Iya. menggandeng kami untuk melakukan membantu pesantren atau mendampingi pesantren menuju pesantren ramah anak. Karena kita sudah ada instrumennya, Iya. termasuk instrumen monefnya ada gitu ya, instrumen baseline endline-nya ada gitu. Saya nggak tahu, apalagi yang nggak ada di situ ya. Mungkin banyak tapi saya belum. Kan ini kan baru kita bekerja sambil mengevaluasi diri terus ya. Apa yang kurang gitu. Ya, yang paling tidak Seperti itu. hasilnya sudah hampir kelihatan, Bu. Nantinya proses launching ini baru kelihatan begitu ya. Ibu, kalau misalnya pertanyaannya Tribuners nih terkait pesantren ramah anak, mungkin adakah batasan usia atau dimulai usia berapa nih, Bu? Atau itu tergantung pesantrennya? Kan gini Mbak Vio, pesantren itu rata-rata yang belajar di situ kan usia SMP ya, Oh, oke. usia pasca SD, gitu. Jadi sejak kemarin itu ketika kita leading disiplin positif pesantren, memang yang kita intervensi itu adalah santri SMP atau di pesantren itu MTS namanya. Iya. Kita memulai dari umur yang sekian ya, karena kita berharap mengintervensi anak atau melakukan perubahan perilaku anak di usia itu jauh lebih bagus dibanding ketika nanti setelah SMA. Betul. Ya. Kita mulai dari situ sih sebenarnya. Tapi dalam program ini ternyata pembina piloting dari pesantren piloting itu, karena di situ bercampur antara SMP, SMA, sanawiyah dan aliyah. Iya. Ternyata katanya tidak bisa dihindari ya. Dua-duanya harus langsung diintervensi begitu. Terbukti bahwa ketika mereka melakukan capacity building student, ya, santri, yang ikut di situ itu random, ada SMP, ada SMA. Di begitu. mix ya? Di mix. Dan setelah itu kemudian outputnya adalah membentuk forum santri. Jadi ada forum santri, di 2 pilot ini sudah ada forum santri, sudah dilantik begitu ya, sudah ada pengurusnya. Itu juga di mix. Ada yang menjadi duta begitu ya? Ada yang menjadi duta. Jadi ada beberapa Iya. unsur santri yang masuk di situ. Dan yang memilih itu bukan gurunya, Mbak Vio. Yang milih itu mereka sendiri. Mereka sendiri. Dengan instrumen-instrumen yang sudah kita standarisasi juga gitu. Berarti luar biasa ya. Sudah sangat berhasil lah dari 2 pilot project ini. Iya. Oke. Sudah, kalau dilihat sih dari output-outputnya ya Mbak Vio ya, kan ini kan masih sementara berjalan nih. Kita baru-baru melakukan evaluasi akhir ya. Kalau dilihat dari tren datanya ya sangat menggembirakan gitu ya. Cuma kan setelah itu kami juga harus monef lapangan lagi, misalnya mungkin 3 bulan ke depan kita turun lagi. Betul. Gitu. Iya, perlu Seperti ada itu. Jadi kita evaluasi juga, ya, kita juga kemudian tidak full percaya diri ya bahwa itu berhasil 100%, enggak juga sih sebenarnya. Karena tentu kadang-kadang data itu biasa terpisah dari apa yang terjadi di lapangan. Betul, ya kan, maksudnya realita ya. Tidak kemudian datanya segini nih menggembirakan sekali. Nah, ketika itu di lapangan kadang-kadang ada masalah faktor-faktor tertentu ya yang kemudian menyebabkan tidak 100% seperti itu. Itu juga yang akan kami monif lagi. 3-4 bulan ke depan turun lagi gitu. Baik, tentu kita menunggu update terbaru dan juga informasi yang bisa dihimpun Tribun Timur langsung dari PSJA dan juga lembaga-lembaga yang terlibat. Untuk itu Bu, sebagai closing statement, kita mohon kesidani Ibu Rosmini untuk memberikan sepatah 2 kata atau juga bahkan ajakan, harapan mungkin yang mau disampaikan, silakan. Baik, para Tribuners ya. Jadi ini adalah launching, kami akan launching pada 5 Juni, hari Senin, launching pesantren ramah anak sesulsel. Yang belum sempat untuk ikut launching, saya kira jangan berkecil hati karena sesungguhnya pesantren ramah anak itu bisa diciptakan sendiri tanpa didampingi ya. Karena sesungguhnya pesantren ramah anak itu adalah pesantren yang seluruh penyelenggaraannya, baik itu terkait dengan pembelajaran, pengasuhan atau layanan pesantren itu berorientasi kepada kepentingan terbaik santri.
Nah, saya kira Bapak Ibu yang ada di pesantren tahu persislah sebenarnya yang mana kepentingan terbaik santri seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya yang sangat dominan dan menjadi arus utama dalam isu pesantren anak. Bagaimana santri itu menjadi pusat dari semua target-target yang ada di pesantren. Seperti itu, Mbak Fia. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah buat Ibu Rusmini. Luar biasa Ibu. Ibu ini kan suatu kebanggaan juga, suatu kebahagiaan juga Vio bisa langsung berbincang dengan Ibu. Dan terkait masalah ini kan tentu bukan hanya PSJA atau UNICEF Sulsel saja yang punya andil, tapi tentu juga media ini harus juga menjadi satu wadah yang bisa menginformasikan kepada seluruh Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribun sudah memfasilitasi sosialisasi launching ini melalui podcast ini. Semoga semakin banyak lagi orang yang mengetahui bahwa betapa penting pesantren itu menjadi lembaga pendidikan yang benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak di dalam pesantren. Amin. Terima kasih banyak Ibu Rusmini atas waktunya dan kesempatannya. Pastinya di sela-sela kesibukan mempersiapkan proses launching ini bisa langsung ke studio Tribun Timur. Sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Tentunya terima kasih juga kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini telah menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Dan untuk itu saya Firna Jaretno mewakili Ibu Rusmini dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.